Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang ya, para peserta materi pengantar multimedia interaktif. Ya, perkenalkan secara singkat ya, saya memperkenalkan diri. Ya, nama saya Sulsan MSI MSI, ya salah satu dosen pengampu mata kuliah pada Universitas Dipa Makassar. Untuk materi multimedia interaktif ini ya kita akan bersama-sama yang mempelajari selama kurang lebih 10 pertemuan ke depan, yang mana nantinya diharapkan dengan mengikuti materi multimedia interaktif ini para peserta menguasai dasar-dasar pembuatan multimedia interaktif ya, atau multimedia secara umum. Oke. Kita mulai dari pengantar ya, karena ini adalah pertemuan perdana. Ya, kita mulai dengan pengantar tentang multimedia interaktif itu seperti apa. Oke. Di pertemuan ini saya membagi 4 poin ya, 4 poin penting dalam materi perdana kita. Dimulai dari pertama sejarah ya, sejarah multimedia itu seperti apa, terus definisi multimedia dari beberapa pakar dan secara umum, terus komponen ya, komponen dalam multimedia itu apa saja, dan yang terakhir, nah ini yang penting ya, karir atau peluang kerja dan tantangan apa ke depan bagi peserta atau bagi teman-teman semua yang memiliki skill di bidang multimedia kelak. Ya, kita mulai ya. Yang pertama, untuk mempercepat menghargai waktu kita. Oke, yang pertama sejarah multimedia ya, dan beberapa fase perkembangannya. Ya, sebenarnya multimedia ini di awal kemunculannya ya, itu bukan dari dunia IT ya, bukan berasal dari dunia komputer ya, tapi dia berasal dari teater ya, teater ya, pertunjukan. Nah, dimana yang mungkin sebagian besar sudah mengetahui ya, bahwa suatu pertunjukan itu ya sudah menggunakan beberapa media ya dalam pertunjukannya. Nah, sementara sistem multimedia itu sendiri dimulai pada akhir 80-an ya, dengan diperkenalkannya Hypercar oleh Apple pada tahun 87 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 89 mengenai perangkat lunak Audio Visual Connection ya, AFC, dan Video Adapter Card PS2 ya. Jadi dua perusahaan raksasa saat itu ya, antara tahun 87-89 ya, Apple dan IBM mulai merintis ya, mulai memperkenalkan tentang sistem multimedia. Ya, jadi kurang lebih 30 tahunan terakhir ya, 30-40 tahun terakhir ya. Yang 40 tahunan terakhir ya, nah, sudah dikenal istilah multimedia dalam dunia komputer. Ya, nah sejak permulaan tersebut ya, jadi sudah hampir semua perangkat lunak dan perangkat keras yang dibuat itu melompat ya istilahnya, atau sudah berbasis ke multimedia ya. Jadi sejak saat itu setiap ada perangkat baru, setiap ada aplikasi baru, perangkat lunak baru, ya maka itu sudah bisa digunakan untuk multimedia. Nah, pada tahun 94 itu sudah diperkirakan lebih dari 700 produk dan sistem multimedia yang beredar di pasaran. Ya, tahun 94 mungkin sebagian dari Anda belum ada yang lahir ya. Nah, tahun 94. Saya sendiri masih berumur kurang lebih 9-10 tahun di situ ya, tahun segitu, tahun 94 ya. Ya, jadi kurang lebih berapa ya? 30-an tahun ya terakhir ya, 30-an tahun terakhir ini ya, saat itu di Indonesia sendiri masih bisa dihitung jari ya tentang komputer ya, ada berapa ya, apalagi ini sudah skala dunia, ada 700 produk dan sistem multimedia yang beredar di pasaran. Ya, salah satu ini untuk pengantar ya tentang sejarah tentang multimedia.
Berikutnya kita masuk ke definisi multimedia, baik itu dari beberapa pakar dan secara umum. Ya, di sini kita akan melihat dulu beberapa pakar mendefinisikan tentang multimedia. Selanjutnya kita akan menarik kesimpulan dari beberapa definisi tersebut. Oke, yang pertama, ya ini secara umum kita lihat multi ini berarti banyak, ya. Ya, media ini berarti sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, sebenarnya secara umum media itu sebagai sarana, ya. Tapi dalam hal ini kita di sini dalam dunia IT, ya, jadi sebagai sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi. Nah, sarana komunikasi ini cukup banyak, ya. Nah, itu dia. Maka disebut dengan multimedia, ya. Banyak media yang bisa kita gunakan sekaligus untuk menyampaikan informasi. Ya, jadi suatu sistem yang terdiri dari perangkat keras, tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh. Jadi audio dan visual, suara dan tampilan ini harus utuh secara bersamaan. Ya. Jadi ini definisi secara umum ya tentang multimedia. Ya, kata kuncinya di sini sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta alat-alat. Ya, jadi ada perangkat keras, ada perangkat lunak dan alat-alat outputnya, ya, alat-alat outputnya. Ini tujuannya untuk menghasilkan penyajian audio visual yang utuh, ya. Gitu. Oke, kita lanjut definisi dari pakar ini dari McCormick tahun 96. Ya, kombinasi 3 elemen yaitu suara, gambar, dan teks. Jadi multimedia katanya kombinasi dari 3 elemen sekaligus. Ya, yaitu ada suara, ada gambar, dan ada teks. Ya, sementara dari Turban dan kawan-kawan tahun 2002 ya dalam sebuah tulisannya, ya multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media, paling sedikit 2 media input atau output dari data. Nah, media ini dapat berupa audio, ya, jadi diperjelas lagi minimal 2 tadi. Diperjelas ada audio, diantaranya suara dan musik. Terus ada animasi, ada video, teks, grafik, dan gambar. Ya, oke. Di sini saya berikan penekanan ya. Di sini saya berikan penekanan ya. Saya berikan penekanan supaya nanti kita bisa menarik kesimpulan ya dari beberapa pakar ini. Selanjutnya dari Robin dan Linda tahun 2001, alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif. Nah, jadi alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif, ya dinamis berubah-ubah ya, dan interaktif interaksi, ada interaksinya, interaktif ya, yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, dan gambar video. Ya, ada teksnya, ada grafiknya, ada animasinya, ada audionya, dan ada videonya. Ya, kurang lebih sama ya dengan yang tadi ya. Terus dari Hauster ya 2001, pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar, dan gambar bergerak ya, video dan animasi dengan menggabungkan link dan tool yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi. Nah, di sini ada tambahan definisi. Ya, ada tambahan definisi baru yaitu di bagian akhir definisi ini, yaitu pemakai yang memungkinkan pemakai melakukan navigasi. Nah, navigasi ibaratnya memilih gitu ya, mau jalan kemana ya. Berinteraksi, ada komunikasi. Terus berkreasi, membuat misalnya di dalam multimedia tersebut membuat sendiri, dan berkomunikasi dan melakukan komunikasi. Nah, definisi tambahan yang terakhir inilah bagian dari interaktif. Secara keseluruhan kita simpulkan sebagai interaktif. Ya, jadi inilah yang disebut dengan multimedia interaktif. Ya, jadi ada tambahan ini interaktif ini sesuatu yang baru ya, sesuatu yang baru dalam multimedia karena perkembangan teknologi saat ini. Ya, kita sudah bisa melakukan navigasi, berinteraksi, berkreasi, dan berkomunikasi dengan multimedia tersebut. Ya, kalau awalnya cukup agak susah ya untuk melakukan interaktif atau interaksi dengan menggunakan multimedia.
ya. Namun dengan perkembangan teknologi saat ini ya itu sudah bisa dilakukan. Ya, dari beberapa definisi pakar ini maka kita bisa menarik benang merah ya, benang merah dari beberapa definisi yang diutarakan. Ini dia. Jadi dari beberapa itu bisa kita simpulkan bahwa ada teks ya, ada animasi, ada video, ada gambar, ada audio, dan yang terakhir ada interaksi. Ya, inilah poin-poin utama atau komponen-komponen utama dalam multimedia. Ya, apakah nantinya Anda membuat multimedia yang terdiri dari 2 saja, atau gabungan dari beberapa saja, 3 saja, atau 4, atau gabungan dari keseluruhannya. Ya, nah itu sangat luar biasa ya kalau sudah bisa membuat sebuah multimedia yang juga bisa berinteraksi secara langsung. Oke. Ya, ada sebuah penelitian ya dari sebuah lembaga riset dan penerbitan komputer dari Computer Technology Research (CTR) menyatakan bahwa, coba diperhatikan, orang itu hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Ya, jadi dari semua objek yang kita lihat, kita panca dengan mata kita, itu hanya bisa 20% yang mampu tersimpan di dalam memori otak kita. Dan 30% dari yang didengar. Ya. Dan lebih banyak dan lebih besar dengan menggunakan pendengaran, 30%. Ya, 30%. Tetapi orang akan mengingat 50% dari yang dilihat dan didengarkan. Jadi kalau secara bersamaan dua indera kita ini gunakan, mata dan telinga kita melihat dan mendengar, maka 50% itu bisa tersimpan dalam memori ingatan kita. Ya, cukup besar ya, 50%. Akan tetapi, ini yang penting nih. Akan tetapi kita bisa mengingat 80% dari apa yang kita lihat, kita dengarkan, dan kita lakukan sekaligus. Ya, jadi sudah ada indera mata kita, indera telinga kita, dan indera gerak kita, ya kita rasakan, kita lakukan sekaligus. Ya, inilah interaksi. Jadi menggabungkan ketiga media ini, ya visual, audio, dan interaksi, maka cukup mudah untuk menyimpan atau mengingat dalam memori orang tersebut 80%. Ya, jadi peluang untuk dilupakan cukup kecil sekali ya, 20%. Ya, itulah pentingnya kenapa multimedia ini diperlukan ya, untuk memudahkan nanti kita menyampaikan informasi dapat tersampaikan dengan baik pada audiens. Ya, seperti itu ya untuk pentingnya kenapa multimedia ini dipelajari dengan baik. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang komponen multimedia. Ya, ada beberapa elemen dalam multimedia. Tadinya kita sudah singgung ya. Ini dia. Jadi 6 poin ini adalah komponen dari multimedia. Ya, 6 poin ini adalah komponen dari multimedia. Nah, saya rasa sebagian dari Anda ya sudah sering berinteraksi dengan 6 komponen ini. Ya, teks mungkin tiap hari kita membaca ya, di Instagram di mana, di Facebook di mana ya. Animasi ya, ini mungkin sudah sering nonton ya, nonton film animasi. Gambar ya, cukup banyak sekarang foto-foto bertebaran di mana-mana ya, di media sosial. Video juga seperti itu. Audio juga ya, musik ya, YouTube dan seterusnya juga cukup banyak. Dan yang mungkin yang agak belum semua ya, itu adalah interaksi. Ya, jadi bagaimana sebuah media itu bisa kita ajak berinteraksi. Ya, ini belum semuanya ya, tapi ke depan ini akan menjadi kegiatan yang pasti akan dilakukan ya. Apalagi sekarang ya Facebook sudah mengambil atau mencuri star ya untuk masuk dalam dunia multiverse ya.
ya untuk masuk ke dalam dunia metaverse ya, multiverse ya, metaverse ya. Nah, jadi semacam dunia dalam khayalan ya gitu, semacam dunia dalam khayalan kita. Nah itu di dalam dunia itu ya kita bisa berinteraksi ya antar sesama pengguna ya, bisa bertransaksi, bahkan bisa jual beli ya. Ini akan ke depannya ya. Jadi saya harap semuanya bisa mengambil bagian, mempersiapkan diri dari sekarang untuk bisa mengambil bagian di masa depan. Oke, di sini kita coba jelaskan satu persatu tentang poin-poin dari komponen multimedia ini, namun secara ringkas saja ya, karena saya rasa Anda sudah sering bertemu dengan ini. Saya langsung saja ke poin pentingnya untuk teks. Jadi teks ini itu bergantung dari kebutuhan penggunaan aplikasi multimedia apa. Ya, terkadang ada media yang kita mau buat itu harus dominan teks. Ya, harus dominan teks ya. Misal salah satunya yang masih ada sampai sekarang ya, semacam novel, ya cerpen, ya itu kan semua teks ya. Adapun gambar itu cuma 1 2 3 saja ya. Jadi ini tergantung ya kebutuhannya kita ya. Terus gambar dan image ini ya kita langsung lihat saja. Ini dapat lebih menarik perhatian dan mengurangi kebosanan dibandingkan dengan teks. Ya, saya rasa Anda alami sendiri ya. Bayangkan kalau misalnya dalam media ya, semuanya teks full ya. Anda diminta untuk membaca secara full ya. Tidak ada gambar-gambarnya sama sekali ya. Tentu itu akan membosankan diri Anda ya. Jadi di sini kita butuh sebuah gambar sebagai untuk menarik perhatian dan dapat mengurangi kebosanan dan juga dapat menyajikan data secara ringkas. Ya, ini juga gambar penting ya. Karena satu gambar ini ya beribu makna. Ya. Bisa juga berupa sebagai icon ya. Dan bahkan bisa dipadukan ya. Gambar dengan teks dipadukan secara bersamaan. Oke. Saya rasa ini kita skip saja ya. Terus suara audio. Nah, ini juga penting. Ya, jadi suara ini dapat berupa musik ya atau efek-efek suara. Ya, jadi seperti hanya grafis juga ini kita bisa beli ya. Jadi beberapa sound atau beberapa suara itu bisa kita beli di internet ataupun kita buat sendiri. Ya, salah satu fungsinya juga untuk bisa dapat menambah gitu, media yang kita buat itu lebih dramatis misalnya ya. Kita misalnya buat opening ya, media opening ya, kita tambahkan musik-musik pembuka ya, itu akan lebih dramatis. Atau misalnya kita merekam sebuah video ya, video pada pagi hari untuk menunjukkan bahwa ya hari ini cerah ya, pagi ini cerah ya. Nah, biasa kita tambahkan suara-suara burung ya kan, suara burung berkicau, suara ayam berkokok sebagai background. Ya, meskipun sebenarnya pada kenyataannya ya di lapangan pada saat shoot video tersebut hal itu tidak ada ya, tapi kita tujuannya untuk mendramatisir ya video yang kita buat supaya lebih berkesan kepada si penerima ya, si penonton video tersebut ya, seperti itu. Untuk video dan animasi ya saya rasa ini juga penting ya. Itu dia akan lebih hidup dan lebih kaya ya sebagai sumber aplikasi multimedia. Ya, animasi saya rasa juga ini biasa ya, menggunakan komputer untuk menciptakan gerak pada layar ya. Jadi rata-rata untuk program animasi ya, program animasi itu prinsipnya masih sama dengan konsep yang dulu ya, bahwa ada beberapa lembar kertas yang kita gambar. Terus bagian-bagian tertentu kita ubah posisinya. Nah, ketika lembar-lembar itu dibuka secara cepat, maka seolah-olah gambar itu bergerak. Ya, nah seperti itu juga prinsip layar. Ya, jadi layar ini sama halnya dengan lembar-lembar kertas yang kita berikan gambar dan kita gerakkan secara cepat. Ya, sehingga seolah-olah itu bergerak, gambar itu bergerak. Dan yang terakhir virtual reality atau ya ini tadi bagian dari interaktif untuk penerapan secara langsung secara virtual ya. Jadi multimedia ini bisa langsung berinteraksi dengan kita
itu melalui virtual reality, ya, langsung secara virtual, ya. Nah, tadi sudah saya singgung metaverse, ya. Metaverse ini menggunakan sebuah apa namanya, ya, Google Glass gitu, ya. Nah, terus kita bisa berinteraksi dengan beberapa orang dalam dunia meta tersebut. Ya, selesai ini, ya, poin-poin atau penjelasan singkat dari beberapa komponen dalam multimedia. Nah, ini yang penting nih, yang terakhir, ya, bagian terakhir dari pertemuan kita kali ini, yaitu tentang karir dari seorang yang memiliki skill multimedia ke depannya. Ya, saya akan menjadi apa gitu, ya. Nah, kira-kira apa yang di pikiran Anda kelak nantinya ketika Anda sudah menguasai sebuah skill multimedia? Apakah semakin ketinggalan atau bahkan semakin dibutuhkan ke depan? Ya kan? Nah, Anda bisa melihat fenomena saat ini dari sekarang ini fenomenanya bahwa setiap orang sekarang bisa dikatakan, ya, setiap orang mulai dari SD, ya, pasti sudah bisa atau pasti sudah memiliki smartphone. Nah, di mana dalam smartphone itu bisa dikatakan 100% isinya adalah multimedia. Ya, bisa dikatakan seperti itu. 100% isinya adalah bagian dari multimedia. Mau mendengarkan musik bisa lewat smartphone, menonton video bisa lewat smartphone, ya, membuat multimedia bisa lewat smartphone dan sejenis dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti apa, ya, karirnya? Nah, kita lihat. Jadi ini hanya beberapa karir saja, ya, masih banyak karir-karir lainnya nantinya yang bisa berkembang seiring dengan perkembangan teknologi IT ke depannya, ya. Yang pertama, layanan online, ya, yang menguasai dunia online saat ini, ya. Apakah ke depan akan hilang? Tentu tidak, ya. Nah, kita lihat sekarang, ya, justru yang dulu layanannya sifatnya offline itu digantikan dengan layanan online. Gojek misalnya, ya, dulu ojek pangkalan, nah sekarang diganti dengan ojek online, Gojek dan sejenisnya, ya, Grab dan sejenisnya, ya. Makan, ya, kita harus butuh keluar cari makan di warung. Nah, sekarang kita cukup di rumah, akan diantarkan ke akan diantarkan ke rumah, ya. Ya, jadi yang dulunya semuanya mesti offline, ya, manual, sekarang sudah bisa online semua. Jadi Anda yang memiliki skill multimedia harus mengambil bagian dari layanan online ini. Apakah nantinya Anda menciptakan sebuah aplikasi baru, ya, atau apakah Anda nantinya bisa menawarkan jasa secara online, ya, atau mungkin Anda bisa melakukan jual beli secara online, ya, dengan menguasai skill multimedia itu bisa dengan mudah Anda pasarkan jasa Anda, produk Anda itu secara online, ya, itu. Oke, ini yang pertama, ya. Saya yakin bisa prediksi, ya, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan ini tidak akan hilang, ya. Nah, itu masih akan sangat dibutuhkan. Terus yang kedua, desain presentasi. Ya, meskipun sekarang ini presentasi, ya, perkuliahan mungkin atau pembelajaran itu semuanya lewat online, tapi tetap desain presentasi ini tetap dibutuhkan. Ya, jadi bagaimana kita membuat sebuah slide presentasi yang memudahkan audiens memahami materi dengan mudah, tidak bosan misalnya, ya, seperti halnya, ya, slide saya ini, ya, setiap teks saya selalu dampingi dengan gambar, ya, sebagai itu tadi untuk menarik perhatian audiens dan memudahkan audiens untuk memahami maksud dari apa yang dijelaskan dalam slide tersebut, ya, seperti ini. Nah, ini juga semakin akan dibutuhkan, ya. Kenapa? Karena, ya, meskipun
online tetap kita ya persentase ya, apakah itu nanti baik persentase pekerjaan atau laporan sebuah pekerjaan atau proposal untuk sebuah pekerjaan ya, itu tetap dibutuhkan ya, apalagi kalau misalnya persentasenya itu bisa langsung dibarengi dengan gambar atau video animasi, maka wah itu sudah luar biasa ya. Kita tidak perlu repot-repot menjelaskan dengan detail kepada audiens ya, cukup memperlihatkan video detailsnya, maka audiens akan mudah memahami ya. Jadi ini penting juga ya. Oke, apalagi sekarang PowerPoint ya, anggaplah misalnya PowerPoint ya, presentase ya, aplikasi wajib ya, aplikasi wajib yang dimiliki oleh sebuah laptop ya. Jadi anggap asumsinya bahwa setiap laptop yang Anda temui itu pasti ada PowerPoint-nya ya, istilahnya seperti itu ya. Jadi cukup mudah ya, dimanapun Anda berada cukup mudah untuk melakukan atau membuat desain presentase, dan semua orang menggunakan ya desain presentase PowerPoint ya. Jadi peluang pasarnya ada, dan dimanapun dan kapanpun Anda bisa buat ya. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga, modeling. Nah, ini peluang besar menghadapi era virtual reality dan metaverse ya. Jadi pembuatan objek 3D ya, bukan patung ya, bukan keramik gitu ya yang kita buat secara 3D langsung, tapi ini melalui komputer modeling ya. Nah, ini peluang besar juga untuk ke depan ya. Ya, karena kalau gambar 2 dimensi seperti gambar yang sekarang ini ya, ini sudah untuk zaman ini sudah cukup banyak bertebaran ya. Nah, ke depan saya yakin akan lebih banyak kepada gambar yang bersifat 3D ya. Kenapa? Karena dia lebih hidup, lebih interaktif, tampilannya juga lebih detail, lebih jelas ya. Jadi kalau ada gambar orang ya, kalau foto orang misalnya saat ini cuma satu sisi bagian depan saja kelihatan, nanti foto seseorang itu bisa kita bolak-balik bagian sisi kiri badannya, mukanya seperti apa gitu ya. Jadi inilah pentingnya modeling, dan ini juga ya bagian dari multimedia ya. Nah, dan yakin saja kalau ketika Anda menguasai bagian dari modeling ini, Anda tidak perlu mencari kerja, tapi Anda yang dicari oleh penyedia kerja ya. Iya. Dan kerjanya ini ya tidak kerja kantoran ya, tidak kerja kantoran harus masuk jam 7 pulang jam 4 ya, jam 8 pulang jam 5, enggak. Dimanapun Anda bisa kerjakan ya, di rumah, di dalam kamar Anda bisa kerjakan ya. Yang penting Anda punya laptop, Anda terkoneksi internet, kerjakan di situ, selesai hasilnya kirim, selesai pekerjaan Anda selesai ya. Jadi seperti itu. Nah, ini pekerjaan yang cukup menjanjikan ke depannya ya. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi 3D cukup banyak bertebaran ya. Mau yang free atau mau yang berbayar tersedia, semuanya tersedia ya. Pangsa pasarnya juga sangat besar ya, sangat bisa menjangkau seluruh dunia ya. Dengan modal internet ya, dengan modal internet Anda bisa memasarkan semua produk desain 3D Anda melalui internet ke seluruh dunia ya. Jadi sangat cukup menjanjikan ya, sangat menjanjikan. Oke, berikutnya special effect. Nah, ini ada gambarnya Avengers ya. Special effect, ini bagian dari video ya, bagian dari video ini ya. Yang menguasai editing video ya sudah terbiasa dengan special effect seperti ini ya. Ini green screen ya. Jadi pengambilan gambarnya dilakukan dalam studio ya, tapi hasilnya wow, seperti kejadian di luar sana, di pegunungan sana ya. Padahal ini hanya perekamannya di dalam studio. Nah, pertanyaannya, apakah film-film seperti ini nantinya akan menghilang? Tentu tidak ya, justru akan peluangnya semakin besar ya. Jadi industri-industri film itu dengan menggunakan special effect ini kedepannya akan semakin banyak, semakin bertumbuh.
Nah, penting bagi Anda mulai dari sekarang ya menguasai skill-skill seperti ini. Ya. Oke. Ya, saya rasa Anda bisa lihat sendiri ya. Film-film sekarang sudah mulai bergerak ke arah sana. Special effect ya, bahkan bisa dikatakan ada satu film yang paling fenomenal special effect-nya. Ya, ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu kira-kira? Ya. Ya, kalau ada yang menjawab Avatar, ya itu dia. Ya, bukan Avatar pengendali angin ya. Avatar apa itu yang film barat itu ya. Nah, dia full animasi, bayangkan ya, full special effect ya dalam filmnya ya. Kalau Avenger ini kan mungkin ada mungkin ada ya yang bukan efek ya, apa ya, seperti yang ini mukanya ya, bukan efek ya. Tapi kalau untuk Avatar ya, ini full 100% efek. Wow, luar biasa ya. Jadi ke depan industri perfilman kita ya akan bergerak ke special effect. Next, soundtrack. Ini juga penting nih. Ya, kenapa penting ya? Karena ini berbarengan dengan industri perfilman. Ya, industri perfilman meningkat, maka industri soundtrack juga ikut meningkat. Ya, contoh film yang paling fenomenal tentang soundtracknya itu adalah ini. Ya, film dinosaurus ya, Jurassic Park 1, 2, 3 ya. Ya kan? Pertanyaannya, dari mana ini industri film mengetahui suara dinosaurus seperti ini? Ya, mereka tidak pernah ada di zaman itu. Jadi mereka menciptakan sendiri suara dinosaurus itu di dalam studio. Inilah kalian dari seorang yang menguasai soundtrack. Ya, jadi film-film ini film-film ya sekarang ya menggunakan ini soundtrack ini untuk lebih dramatisir film yang dihasilkan. Apalagi film berikutnya, Transformer ya. Ini suara robotnya betul-betul efek ini. Ya, tidak ada suara manusia seperti itu ya. Suara robotnya, suara perubahannya, ya, suara besi baku hantam ya. Itu semuanya special effect dari soundtrack ya, soundtrack bagaimana membuat sound yang lebih dramatisir dalam videonya ya, dalam filmnya. Oke, dan ini juga penting ke depan ya, sangat menjanjikan ke depannya. Oke. Yang berikutnya pembuatan klip production ya, ini yang paling marak sekarang ini ya, karena ada istilah YouTuber ya, ada YouTuber, ada aktornya, ada kameramennya. Nah, kameramennya ini tugasnya hanya mengambil gambar ya, dia yang memperhatikan angle-nya bagaimana, background-nya seperti apa, lain lagi untuk yang editing video lain lagi ya, itu tugasnya orang lain lagi ya. Jadi ada yang mengambil gambar tok saja, ada yang melakukan editing. Nah, ini penting karena ke depan iklan saat ini kan Anda bisa lihat ya, nonton YouTube iklan lagi ya, nonton TV iklan lagi ya. Semua iklan berbasis video ya. Ada videonya, ada suaranya, ada teksnya, ya sudah lengkap, sudah multimedia. Berikutnya pembuatan company profile ya, profil dari sebuah perusahaan. Ya, profil dari sebuah perusahaan kalau masih menggunakan teks saja, foto saja ya, itu akan membosankan orang. Tapi kalau menggunakan video, ya maka itu akan menarik perhatian orang. Dan cukup banyak informasi yang disampaikan lewat video dibandingkan dengan lewat gambar saja. Terus kampanye ya, apakah nanti kampanye politik atau kampanye tentang lingkungan hidup dan seterusnya ya, itu bisa disampaikan lewat video-video. Ya, dan masih banyak lagi ya, YouTuber, content creator, branding dan seterusnya, branding sebuah produk dan seterusnya. Ya, ini cukup menjanjikan ke depan ya, karena ya itu tadi semua berbasis multimedia ya, semua berbasis multimedia. Dan banyak lagi ya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang cuma saya sayangkan jika Anda tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Ya, tidak mempersiapkan diri dari sekarang, karena ini yang akan lebih dominan ke depan ya. Ya, saya rasa untuk pengantar dari multimedia interaktif ya cukup sampai di sini. Nah, jika ada pertanyaan nantinya boleh ditanyakan pada kolom komentar YouTube ini. Ya,
See you next untuk materi berikutnya ya. Kita akan ada 10 total pertemuan. Ini pertemuan perdana. Nantikan video-video berikutnya tentang multimedia interaktif. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sampai ketemu berikutnya.